Di sini saya tidak akan hanya mengajar sejarah yang ada di dalam buku, melainkan sejarah hidup dan apa yang sedang kita perjuangkan. Murid-murid, di sini kalian ada yang tahu apa arti kemerdekaan? Pak, Ya, kamu. kemerdekaan itu bebas ya Pak? Betul, bebas. Tapi bukan hanya bebas dari penjajahan, di mana kita bisa berpikir sendiri, belajar dengan bebas, dan membela tanah air kita dengan ilmu dan akal. Anak-anak, suatu saat kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi pemimpin tidak lahir dari kemewahan, ia lahir dari ketekunan, semangat, dan rasa berani melawan ketidakadilan. Pak, kenapa kita harus merdeka? Bukannya kita sudah enak di bawah pemerintahan Belanda? Kita bisa belajar, orang tua kita bisa bekerja. Ada yang setuju di sini? Pak, Ya, kamu. tidak Pak. Jika kita tidak bisa merdeka, kita tidak akan bisa mandiri. Kita akan terus diperintah oleh orang asing. Memangnya kamu diperbolehkan makan di restoran Belanda, duduk bersama orang Belanda, padahal bahan makannya dari tanah kita. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Kamu Putri Hasanuddin ya? Iya, Pak. Ayah Fatmawati bekerja di perusahaan Belanda. Lalu dia dipecat karena dia seorang anggota Muhammadiyah. Sebab itu kita harus merdeka. Paham? Pasukanmu, Ya, saya membantu membebaskan Paulus. itu saja. Terima kasih. Siapa nama lengkapmu? Fatmawati Hasanuddin, Pak. Kamu anak Hasanuddin ya? Sudah pasti semangatnya terpancar dari matanya. Pasukanmu, saya ingin belajar dari orang yang berjuang, seperti Bapak. Belajar adalah perjuangan. Dan kamu sudah memulainya, Pak Mak. Saya akan mempertahankannya, Pak. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Silahkan, saya menerima semua pertanyaan dari murid yang berjuang. Saya ingin tahu sudut pandang pasukanmu jika perempuan seperti saya ikut berjuang dalam masa sulit seperti ini. Fatma, para wanita di masa sulit seperti ini tidak harus mengangkat senjata. Bisa juga menjaga nilai kebangsaan, mencari ilmu setinggi-tingginya, dan menjadi pilar utama dalam semangat perjuangan. Jadi perempuan seperti saya bisa ikut berjuang, Pak. Dengan ilmu, dengan kata-kata, dan dengan sikap. Ya, Fatma. Saya ingin menjadi seperti itu. Yang tidak hanya diam saja di dapur, tapi ikut berjuang dalam memperjuangkan bangsa di masa sulit seperti ini. Kamu pasti bisa, Fatma. Bahkan lebih dari itu. Saya percaya kamu akan menjadi sosok yang penting bagi bangsa ini. Bapak, jangan terus, Bapak. Duh, berantakan. Sebentar ya, Pak, mohon maaf. Tidak apa-apa. Bapak mau minum apa? Tidak, terima kasih. Kemana orang tuamu? Sedang pergi, Pak, dari tadi pagi. Kedatangan saya kemari sebenarnya hanya untuk mengantarkan album pernikahan bibimu dan sepupuku. Sudah jadi, Pak. Ada apa, Pak? Saat ini sedang bingung, Pak. Bingung kenapa?
Fat ini habis bersama orang, Pak, tadi malam. Tapi Fat tidak terlalu mengenalnya. Lalu? Fat ingin bertanya kepada Bapak. Bapak ada solusi untuk Fatma. Oh, Bapak punya saran. Inggit? Inggit? Iya, Pus, ada apa? Inggit? Aku ingin berbicara denganmu. Berbicara tentang apa, Pus? Inggit? Aku ingin menikah lagi. Dengan siapa? Dengan... Siapa? Fatma! Fatma! Yang benar saja, Pus! Fatma sudah aku anggap seperti anakku sendiri! Inggit, sabar dulu. Dengarkan dulu penjelasanku. Jelaskan, dan jangan pegang aku. Apalagi yang ingin kamu jelaskan. Apa, Inggit? Inggit, aku tidak bisa menceraikanmu. Aku tidak ingin dimadu, Pus. Jika kau tidak memaduku, aku tidak ingin minta pisah. Kain batik, kain pelekat, Pekalongan kotanya tenang. Orang cantik pandailah memikat. Sayang, sampailah sayang. Bos! Sayang. Bos! Orang cantik pandailah memikat. Sayang, sampailah saya terbayang. Itu siapa, Fat? Nggak tahu, di suratnya ada bahasa Jepang. Bi, tolong bacakan, Fat nggak ngerti. Fatmawati, nikah dengan diwakili Okseterus Sarjono karena pihak mempelai laki-laki tidak bisa hadir, tanggal 1 bulan Juni 1943 berangkat ke Jakarta. Hah? Fat nikah! Hah? Niko? Sama siapa? Sama Soekarno lah! O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe doe. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih, Pak. Kroontje muziek en zachte gamelan, het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf. Mulai hari ini, kamu bukan lagi Fatmawati gadis Bengkulu. Kamu adalah pendamping seorang pemimpin perjuangan. Apa kamu siap? Saya siap. Selama itu untuk bangsa dan kebenaran, saya tidak akan mundur. Kamu lebih dari siap, Fatma. Kamu adalah cahaya baru dalam hidupku, dan mungkin juga dalam perjuangan bangsa ini. Fat, kita membutuhkan bendera untuk bangsa ini. Bendera ini tidak boleh sembarangan. Ukurannya harus pas, dan bahannya tidak boleh murahan. Ya, aku tahu. Tapi bagaimana dengan kayunya? Kayunya sedang krisis. Kalaupun ada, pasti Nippon yang mengasihnya. Kalau begitu, cari orang yang bisa masuk ke dalam sana, ke dalam gudang Nippon. Ada satu nama di kepalaku. Khairul Bahri. Dia seorang pemuda yang berani. Dan dia tahu siapa yang bisa ditemui. Siapa dia? Shimizu. Ya, perwira Nippon itu bisa mendukung kita. Asal kita bisa memintanya dengan cara yang tepat.
Ibu Fat, ada apa memanggil saya ke sini? Baik, silakan dulu. Baik. Aku ingin meminta bantuanmu untuk mencarikan kain untuk aku jahit. Bisakah engkau meminta tolong kepada Shimizu untuk membantu mendapatkan kain? Oh baik Ibu Fat, saya akan mengusahakan untuk mendapatkan kain itu. Ibu Fat, Ada apa, Bahri? Silakan masuk dulu. baik Ibu Fat. Ini dia Ibu Fat, 2 blok kain katun berwarna merah dan putih. Shimizu berhasil. Yang berhasil memujuk militer Jepang dengan segala kemampuannya. Alhamdulillah, demi Tuhan, ini seperti memegang harapan seluruh bangsa. Baik Ibu Fat, saya izin pamit. Terima kasih, Bahri. Ya. Anakku, sebentar lagi kau lahir ke dunia, dan sebelum itu, biarlah ibu menyelesaikan tugas ini. Merah untuk berani, putih untuk suci. Seperti perjuangan kita yang berdarah, tapi dengan niat setulus cinta. Fat, ibu tidak boleh kelelahan karena sedang hamil. Ibu harus istirahat. Aku masih bisa menjahitnya. 2 hari cukup, asal bendera ini selesai sebelum hari besar itu tiba. Dua hari, 2 malam. Air mataku ikut jatuh bersama jarum dan benang. Bukan karena lelah, tapi karena haru. Bendera ini bukan hanya kain. Ia lahir bersama anakku dari rahim perjuangan. Kabar tentang Jepang menyerah menyebar seperti api. Tapi Bung Karno suamiku masih bimbang. Bukan karena tak mau merdeka, tapi karena ia tahu keputusan ini bisa menjadi hidup atau mati. Ibu, maaf, kami harus berbicara dengan Bung Karno sekarang juga. Beliau sedang istirahat, baru saja menidurkan Guntur. Ibu, ini soal hidup bangsa, kami mohon. Bung Karno, jika Bung tidak memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga, akan ada pertumpahan darah. Apa kalian tidak tahu resiko yang kalian hadapi? Jika ingin pertumpahan darah, bunuh saja saya. Aku melihatnya. Ia tidak takut untuk mati jika itu menyelamatkan bangsanya. Namun mereka sangat ingin kemerdekaan secepat mungkin. Bung Karno, mohon ikut kami. Kami tidak ada cara lain untuk membujuk Bung untuk merdeka, selain membawa paksa Bung. Apa maksud semua ini? Kami hanya bisa membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Maaf, Ibu Fatma, kami akan segera kembali jika kemauan kami dituruti. Baiklah. Aku akan kembali, Fat. Demi anak kita dan semua anak Indonesia.
Tak ada kabar, tak ada suara, hanya khawatir yang mengisi rumah ini. Apakah ia masih hidup? Apakah mereka akan menyakitinya? Atau apakah ini jalan menuju proklamasi yang selama ini kami doakan? Ibu Fatma, saya mendengar kabar dari Sultan Syahrir bahwa Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saya diutus untuk menjemput ibu menyusul Bung Karno. Baiklah, saya akan bersiap. Hati ini tak tenang, jalanan sunyi, tapi pikiranku riuh. Apa yang sedang ia hadapi? Apa ia masih kuat menahan tekanan dari segala arah? Aku tahu, Mas selalu ingin kemerdekaan, tapi bukan dengan cara tergesa. Ia selalu berpikir tentang rakyat, bukan tentang dirinya. Aku datang. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Pak. Maaf membuatmu khawatir. Mereka menyeretmu dari rumah. Tapi aku tahu, ini semua karena cinta mereka pada tanah air. Besok kita akan pulang. Kemerdekaan akan segera diproklamasikan. Mereka akhirnya percaya bahwa kita bukanlah seorang pengecut. Hatiku penuh harap, besok, mungkin esok hari, akan lahir negeri yang telah lama kami impikan. Dan aku akan tetap di sini, mendampingi Mas, menjadi saksi dari lahirnya Indonesia. Bendera ini aku jahit di tengah malam-malam yang penuh kecemasan. Dengan air mata dan harapan, bukan hanya karena aku mencintai suamiku, tapi juga karena aku mencintai negeri ini. Saat menjahitnya, aku membayangkan suatu hari nanti, bendera ini akan berkibar di langit kemerdekaan. Ibu, Bung Karno akan segera membacakan proklamasi. Apakah benderanya sudah siap? Sudah. Ini bendera pusaka kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini Suara itu, suaranya menggetarkan seluruh tubuhku. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai anak bangsa. Semua luka, semua rindu, semua kehilangan terbayar tuntas dalam dua kalimat itu. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Hari ini, aku bukan lagi hanya Fatmawati istri Soekarno. Aku adalah ibu dari bendera ini, ibu dari kemerdekaan, dan ibu dari anak-anak negeri ini yang akan tumbuh di tanah yang merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu, Tuhan. Seindah mawar, semungil melati di kau cemerlang wanita. Semerbak wangi sejinak senandung di cita. Gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna, mekar bersinar menyilaukan mata. Bak sutra dewangga, senyummu meruntuhkan mahkota. Gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna, mekar bersinar menyilaukan mata. Halus wanita bak sutra dewa.